Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi terbaru dari tenaga honorer, tenaga teknis administrasi. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Syahiruddin Anto, meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Abdullah Azwar Anas, untuk tetap bersikap adil dalam penetapan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Jangan sampai menurutnya formasi P3K tahun 2023 ini hanya didominasi guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan. Ia mengungkapkan dan berharap kepada Menpan agar memberikan keadilan kepada para honorer, khususnya honorer K2 tenaga teknis yang selama ini dinilai kurang diperhatikan dalam formasi penerimaan CPNS dan P3K. Ia menilai bahwa sejak rekrutmen P3K yang dimulai pada tahun 2021, kuota guru dan tenaga kesehatan itu sangat banyak, termasuk juga kuota untuk formasi P3K di bidang penyuluh. Sementara honorer tenaga teknis yang nyata-nyata dan faktanya bekerja di semua lintas instansi malah terabaikan. Persyaratan yang sulit, kemudian ditambah tidak adanya tambahan nilai bonus atau lazim disebut sebagai nilai afirmasi, membuat honorer K2 TNS administrasi itu sudah kalah sebelum bertempur. Kemudian persyaratan pendidikan juga cukup membuat banyak pelamar P3K khususnya tenaga teknis administrasi itu sudah jatuh duluan, oleh karena mayoritas para honorer tenaga teknis administrasi hanya mengantongi ijazah SD, SMP, dan SMA. Jika pemerintah memang enggan mengakomodasi atau mengakomodir lulusan SD dan SMP, Udin meminta keringanan untuk penerimaan P3K khususnya dalam seleksi teknis administrasi, juga mengakomodir minimal persyaratan ijazah SMA. Walaupun berijazah SMA, menurutnya kemampuan tenaga honorer K2 teknis administrasi dan teknis lainnya itu bisa dikatakan melebihi dari kemampuan pegawai negeri sipil. Pengalaman bekerja belasan tahun membuat honorer K2 mempunyai keahlian di bidangnya. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada pemerintah jangan mengabaikan pengalaman kerja para honorer kategori 2. Rekan-rekan sekalian, Udin juga ikut mengkritisi surat Menpan RB soal pengadaan CPNS tahun 2023. Kemenpan RB membuka usulan formasi CPNS dan P3K tahun ini lewat aplikasi e-formasi pada 20 Maret hingga 20 April tahun 2023. Bagi tenaga guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh sangat berbangga hati karena fokus rekrutmen ASN 2023 hanya pada 3 formasi tersebut. Sebaliknya, honorer tenaga teknis sangat tersiksa batinnya karena tidak memiliki kementerian yang mengikat untuk dijadikan dasar dalam menata tingkat kebutuhan. Ia menyebutkan bahwa Menpan RB menyampaikan kebutuhan semua diserahkan kepada Pemda untuk mengusulkan. Tetapi bagi tenaga teknis administrasi sangat sulit untuk mendapatkan kuota penerimaan karena nomenklatur yang membatasi terhadap tingkat kebutuhannya. Dia mencontohkan jabatan arsiparis tidak ada dalam nomenklatur yang menjadi dasar untuk diajukan sebagai kebutuhan. Sebab jenjang kualifikasi pendidikan minimal tingkat terampil dan pratama, sedangkan hampir 90% rata-rata honorernya, khususnya honorer teknis administrasi ini berstatus minimal berijazah SMA. Rekan-rekan sekalian, lalu sampai kapan honorer ini dijadikan tameng dalam rutinitas kerja kantor yang diberi honor dan insentif di bawah garis kemanusiaan dan keadilan? Udin mengingatkan Azwar Anas bahwa sampai kapanpun guru dan tenaga kesehatan tidak akan pernah cukup
karena sangat banyak jabatan struktural yang ditempati guru dan tenaga kesehatan yang hijrah. Malah di lapangan, kondisi di lapangan banyak guru yang sudah menjadi kepala seksi, kepala bidang maupun kepala dinas, perawat dan bidan yang bersekolah lanjut kuliah di prodi kesehatan, masyarakat juga bisa menduduki jabatan struktural dan banyak lagi, sehingga menurutnya kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan ini tidak akan pernah habis. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana pendapat rekan-rekan terhadap usulan dan saran yang dimasukkan oleh Ketua Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi ini? Apakah rekan-rekan setuju? Artinya pemerintah diusulkan untuk dapat memprioritaskan tenaga teknis administrasi, terutama pemberian nilai afirmasi, dan dapat mengakomodir jasa SMA dalam syarat pendidikan minimal pada seleksi penerimaan P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, tuliskan komentar rekan-rekan dan tanggapan rekan-rekan di kolom komentar terhadap usulan dari Koordinator Honorer K2 Teknis Administrasi ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.